Jadi setiap habis kita nyalakan, kita melakukan proses origin. Nah, seperti ini. Dan dia akan bergerak sendiri ya, menuju ke titik aksisnya. Seperti ini. Dan kita tunggu sampai dia ini hijau. Kita menunggu, dia sudah posisi depan, kita tunggu ini sampai posisi hijau semua. Oke guys, sekarang kita coba buat potongan flying cut ya. Hasilnya seperti apa, dan proses pemotongannya beda, sangat cepat ya. Cuman flying cut ini dikhususkan hanya untuk ini ya, plat-plat tipis. Jadi untuk potongannya super cepat. Kita bisa lihat ya. Kita mulai prosesnya dulu, kita buat untuk ukur frame-nya dulu seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat ya pola potong misalnya seperti ini, kotak nih. Nah, ini bulat satu, misal kotak ke satu. Kalau flying cut nggak, dia putus atas terus, nanti atas semua, baru atas bawah jalannya seperti itu. Kita lihat ya, seperti ini. Kita mulai. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Coba. Oke guys, sekarang kita mau buat desain tutup gelas ya, seperti ini. Nah, ini udah saya buat desainnya. Saya buat di AutoCAD. Nah, terus saya save file save file sistem ganti DXF. Saya ketik namanya TTP itu tutup gelas. Nah, kita save. Nah, ingat sesuai foldernya. Lalu kita buka aplikasi buat cutting las CO. Lalu kita import ya, ke sini menunya import. Kita cari TTP, open. Nah, ini kan masih begini ya. Nah, sedangkan di sini ada fungsi marking, ini masih grup. Oke, saya buka dulu grupnya, ke sini ungroup. Lalu saya pencet klik sekali, tekan shift di keyboard ya. Terus saya klik lagi garisnya, saya angkat handle, kita ke handle, terus kita grabs. Oke, kita 800 atau mungkin 100, bebas ya. Saya pakai misalnya standar aja lah, 300 atau 300 lah. Oke, sip ya. Nah, setelah ini kan dia masih nimpah nih ya. Kita bisa lihat simulasi potongannya, dia masih double ya. Garis yang di sini kepotong juga, ini harusnya grafir aja yang kita potong bagian luar. Oke ya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya geser dulu nih gambar ini. Ini saya keluarin dulu. Nah, garis yang ini kan sudah ungroup, kita hilangkan, kita delete. Nah, cara biar dia center tengahnya lagi, saya sih seperti ini simpelnya ya. Ini kan langsung di software buat cuttingnya seperti ini. Nah, ini saya geser. Lalu yang ini saya pilih, klik ini center pack, saya geser. Dan yang ini saya blok juga ke center pack. Nah, dia udah pasti tengah-tengah. Kita lihat, cek simulasi. Nah, ini masih ada yang salah ya, harusnya proses grafir dulu. Nah, kita stop. Lalu kita seperti ini, dekatkan dulu biar hirit material ya. Kita dekatkan seperti ini prosesnya. Nah, lalu kita blok seperti ini. Kita ke sini ya. Nah, set cutting property. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini nomor 6 ini kita dahulukan pertama, proses pertama. Habis nomor 6 kita klik lagi elemen 5. Elemen 5 yang mana elemen 5? Oh, ternyata ini ya elemen 5 ya. Nah, kita bisa habis grafir itu kita cari yang potong dalam sini ya. Ini berarti nomor 5 ya, ini ya. Kita lihat ya. Nah, ini berarti nomor 4 dia ini prosesnya. Berarti kita pindah. Jadi habis grafir ya potong ini, baru potong bagian luarnya. Kita lihat ya, cek potong luar. Nah, ini potong luar.
Oke, kita pindah. Nah, terus dia proses yang ini seperti ini, bebas ya. Kita bisa, kalau saya mau yang ini dulu nih. Jadi habis proses yang ini, saya mau proses yang ini. Nah, berarti ini saya pindah. Habis proses ini, saya pindah. Baru proses yang bawah terakhir. Oke, terus saya oke. Kita cek simulasi lagi, sudah sesuai belum ya? Nah, sudah benar ya, ini simulasi untuk cuttingan, nanti jalan di mesinnya. Kita grafkir. Oke, nah, potong tengahnya dulu, baru potong frame luar. Habis ini selesai, kita pindah ke sini, ke sini, ke sini. Oke, sesuai ya. Oke, sip. Berarti sudah sesuai untuk jalur cuttingnya, susunan cutting. Lalu bisa kita save ya, ataupun bisa kita langsung start. Kalau PC ini sudah terhubung sama mesin, kita kasih nama, kita save di flash disk, atau mungkin di komputernya dulu boleh. Kita kasih nama TTTP, tutup. Nah, ini ada di komputer, jadi kita colok ke komputer, langsung ke mesin bisa, atau mungkin kita bisa pakai flash disk. Oke, kita colok dulu flash disknya ke PC. Oke, kita bisa save as file, lalu kita pilih flash disknya, kita kasih nama lagi TTP, save ya. Oke, ini file flash disk sudah ada, baru kita ke mesin ya. Oke, sekarang kita di mesin, kita bisa menu escape dulu biar kita pastikan file keluar semua ya. Sudah tidak ada file yang terdetek, kita masuk ke file, kita pilih USB, kita enter, kita read U file. Oke, tadi filenya namanya TTP ya. Oke, kita enter, lalu kita ke copy temp, copy to temp, sukses. Oke, kita escape ya. Nah, escape lagi, kita bisa lihat ini filenya. Nah, ini sudah terbaca ya di mesin ya. Ini file yang di mesin. Oke, kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa sesuaikan nih programnya nih. Kita setting dulu programnya. Nah, ini program untuk cutting. Lalu kita bisa ke enter lagi. Nah, ini untuk merubah speednya. Kita bisa, kalau sudah selesai kita edit, misalnya kita ke right ya, kita enter, lalu kita escape. Nah, kita bisa enter lagi, kita ke bawahin, ini buat grafkirnya. Nah, saya mau pakai speed grafkirnya itu misalnya 300 ya, atau 500, 300. Oke, saya mau pakai powernya sekitar 25 ya. Oke, nah kita enter, dia sudah berubah 325, kita escape. Lalu kita ke sini, silat ke mesin. Oke, saya agak gini dulu biar terlihat. Kita bisa setting ketinggian, ini sudah saya setting ya, sekitar 1 cm. Nah, ini angin besar kecilnya kita bisa setel di sini. Oke, ini sudah ya. Nah, lalu kita pasin untuk frame-nya. Kita pencet origin dulu ya. Origin kalau dia menandakan titik 0 di sana. Origin ini. Oke. Lalu kita bisa langsung start ya. Kita lihat ya. Nah, dia proses yang tadi kita bilang marking dulu, walaupun dia urutan prosesnya ada di nomor 2 karena kita sudah setting di cut properties, jadi dia cutting dulu sesuai cut properties. Kita di sini bisa setting untuk parameternya saja, misalnya speed dan powernya.
Ini bisa kita lihat ya. Sengaja saya agak bikin dalam itu karena buat nanti supaya dia nggak goyang pas ditaruh tutup gelasnya ya. Oke, kita pause dulu, tunggu sampai prosesnya. Oke, sini prosesnya sudah mau kelar. Oke, kita ambil dulu. Oke, ini hasilnya. Bisa lihat ya presisinya ya. Untuk hasilnya. Saya mau gabungin seperti ini. Ini sebelumnya harusnya dicuci dulu ya. Kita bisa cuci dulu. Nah, kita masukkan ke sini. Oke. Nanti ini kita bisa lem, menggunakan lem untuk khusus akrilik ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bisa misalnya seperti ini ada yang sudah saya bersihkan. Ini misalnya buat tutup kopi. Nah, ini logoknya, ini fungsi cuttingnya, ini logoknya buat di sini supaya nggak goyang ya. Nah, seperti itu. Oke kawan, lanjut berkreasi bersama Best Ink.